don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Nisa Ananda, selaku dosen pengampu mata kuliah Komersil 5, dan Kasindi Melania, selaku asisten dosen Komersil 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 MILL MC1 ingin presentasikan hasil laporan tugas besar yang telah kami susun. Di dalam kelompok kami ada Aridwi Munawaro, saya sendiri Johan Julius Perulian, lalu ada Chandra Tadie, ada Revina Sasawijaya, lalu ada Retno Suli Sioningrum. Laporan tugas besar yang akan kami presentasikan yaitu dengan judul Analisis Biaya Distribusi dan Usulan Penggunaan Metode Distribution Requirement Planning atau DRP pada PT Giat Putra Mandiri. Alur pembahasan yang akan kami bahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 studi pustaka, bab 3 kerangka tugas besar, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang penulisan laporan ini yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi oleh PT Giat Putra Mandiri terkait aktivitas distribusi yaitu adanya keterlambatan pengiriman barang dikarenakan faktor yaitu kekurangan persediaan atau out of stock, keterbatasan armada pengiriman, dan permasalahan pasokan bahan baku yang menyebabkan proses produksi terhenti sementara. Kemudian, solusi yang akan kami berikan yaitu metode yang paling tepat untuk menangani masalah pendistribusian produk ini adalah menggunakan metode DRP atau Distribution Requirement Planning sehingga masalah terkait stok akan mudah ditangani. Kemudian batasan permasalahan. Yang pertama yaitu laporan ini dibuat dengan melakukan observasi secara online di PT Giat Putra Mandiri cabang Serang. Kedua, produk yang diteliti adalah air minum dalam kemasan dengan jenis botol merek Giat ukuran 600 ml. Ketiga, permasalahan yang dibahas mengenai penyebab keterlambatan pengiriman yang terjadi di perusahaan. Keempat, metode yang digunakan untuk menentukan besarannya distribusi produk pada usulan ini adalah Distribution Requirement Planning. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu bahasan yang ada pada penulisan tugas besar berdasarkan latar belakang penulisan. Adapun rumusan masalah dari penulisan tugas besar kali ini yaitu yang pertama ada bagaimana menentukan besaran distribusi yang optimal menggunakan distribusi requirement planning di PT Giat Putra Mandiri. Dan yang kedua yaitu bagaimana melakukan perhitungan biaya distribusi perusahaan menggunakan metode distribution requirement planning. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu merencanakan persediaan dan penjadwalan aktivitas distribusi yang optimum menggunakan metode distribution requirement planning. Dan yang kedua yaitu merencanakan perhitungan biaya yang minimum untuk digunakan sebagai perbandingan biaya distribusi aktual perusahaan dengan biaya distribusi menggunakan metode distribution requirement planning. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat pada penulisan tugas besar ini ditujukan untuk Politeknik APP Jakarta dan juga untuk perusahaan PT Giat Putra Mandiri. Manfaat yang ditujukan untuk Politeknik APP yaitu untuk memberikan referensi mengenai gambaran aktivitas distribusi dengan menggunakan metode DRP sesuai keadaan aktual di perusahaan. Sedangkan manfaat untuk PT Giat Putra Mandiri ada dua, yaitu yang pertama memberikan masukan terhadap perusahaan mengenai keterlambatan pengiriman produk di perusahaan sebagai bahan evaluasi perusahaan, dan yang kedua untuk memberikan gambaran solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh PT Giat Putra Mandiri mengenai distribusi. Selanjutnya ada bab 2, yaitu studi pustaka.
Yang pertama ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan berdasarkan jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat yang dibutuhkan. Selanjutnya ada konsep dan fungsi distribusi. Konsep distribusi yaitu yang pertama, aktivitas distribusi sebagai barang atau jasa yang ada di perusahaan membutuhkan ketepatan strategi untuk menjaga agar distribusi barang atau jasa dapat terlaksana dengan akurat dan tepat pada tujuannya. Yang kedua yaitu suatu produk dihasilkan oleh suatu pabrik atau manufaktur dan menjadi sebuah produk barang jadi. Maka produk tersebut akan dikirim ke suatu distributor, kemudian distributor tersebut akan menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan yang memesan produk tersebut. Sedangkan fungsi distribusi yaitu ada dua. Yang pertama, aktivitas distribusi erat hubungannya dengan saluran distribusi dengan fungsi untuk mengatasi kesenjangan waktu, tempat, bentuk, dan kepemilikan antara produsen dan konsumen. Maka anggota saluran distribusi mempunyai fungsi pokok untuk menjalankan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua yaitu distribusi erat kaitannya dengan manajemen persediaan. Adanya manajemen persediaan yang baik dan meminimalisir terjadinya overstock atau kelebihan persediaan dan stock out atau kekurangan persediaan. Lalu ada sistem distribusi dorong, push, dan tarik atau pull. Pada sistem distribusi memiliki kuasa penuh dalam mengelola persediaan tanpa adanya intervensi dari pusat pasokannya. Pada push sistem terjadi sebagai respon terhadap perencanaan penjadwalan untuk setiap operasi tanpa memperhitungkan proses real time dari proses yang bersangkutan. Distribusi push didasarkan pada prediksi tuntutan konsumen dan distribusi pull didasarkan pada tuntutan aktual dari konsumen. Distribusi pull system seperti just in time, sedangkan push terkait sistem make to stop. Cost. Biaya distribusi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan saat aktivitas distribusi barang atau penyampaian barang dalam pasar. Biaya distribusi secara umum yang diklasifikasi seperti biaya langsung penjualan, biaya promosi, transportasi, pergudangan, dan penyimpanan, serta distribusi secara umum. Lalu ada persediaan. Persediaan yaitu sumber-sumber daya yang dimiliki atau disimpan oleh perusahaan dan digunakan dalam menjalankan operasional perusahaan, terutama bagian produksi. Untuk sebuah persediaan itu beragam, mulai dari bahan mentah, bahan dalam proses, bahan jadi, serta komponen pendukung dalam proses produksi. Lalu ada jenis persediaan. Jenis persediaan itu ada 3, ada bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan baku yaitu bahan-bahan atau material yang belum melalui proses produksi, dan bahan ini nantinya digunakan pada saat proses produksi. Lalu ada persediaan barang setengah jadi, yaitu produk atau komponen yang telah melalui proses produksi, tetapi belum menjadi barang jadi. Lalu ada persediaan barang jadi, yaitu produk yang telah melalui proses produksi dan siap untuk didistribusikan atau dijual kepada konsumen. Lalu ada fungsi persediaan, ada fungsi decoupling, lot sizing, dan antisipasi. Fungsi decoupling yaitu mengadakan persediaan yang bertujuan agar manufaktur dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa bergantung dengan pihak lain, sehingga persediaan dimiliki dapat memenuhi dalam segala kondisi. Lalu ada fungsi economic lot sizing. Fungsi ini mengadakan persediaan dalam jumlah cukup agar perusahaan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dengan tujuan meminimalkan biaya per unit barang dengan mempertimbangkan diskon dan persyaratan yang diberikan. Lalu ada fungsi antisipasi. Fungsi ini itu mengadakan persediaan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan, yaitu ketidakpastian dalam pengiriman barang dari pemasok dan ketidakpastian permintaan barang oleh konsumen pada produk tertentu. Oleh sebab itu, persediaan untuk antisipasi penting dan sangat diperlukan agar proses produksi tidak terhambat.
Ini adalah tentang safety stock. Safety stock atau persediaan pengaman itu digunakan oleh perusahaan untuk menghindari adanya kehabisan stok atau stock out. Nah, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen meskipun permintaan sedang tinggi. Lalu definisi safety stock atau persediaan pengaman adalah persediaan yang digunakan oleh perusahaan, terutama pada bidang manufaktur, untuk menghindari masalah kehabisan persediaan atau stock out, maupun masalah pemasok seperti keterlambatan pengiriman bahan baku, sehingga dapat menghambat proses produksi. Lalu fungsi dari safety stock yaitu pertama, mengantisipasi keterlambatan pengiriman barang, yang kedua, menghilangkan risiko pengembalian barang akibat kesalahan pengiriman, lalu yang ketiga, mengantisipasi kenaikan harga barang yang dibutuhkan, lalu yang keempat, untuk menyimpan produk yang bersifat musiman sehingga perusahaan tidak mengalami stock out, lalu yang terakhir adalah memberi pelayanan terhadap konsumen dengan adanya ketersediaan barang yang dibutuhkan. Lalu ada lot sizing. Metode lot sizing digunakan untuk menentukan besaran yang optimal untuk jumlah barang yang harus dipesan dengan memperhatikan biaya pesan dan biaya simpan. Dan berikut adalah metode lot sizing yang kami gunakan. Yang pertama adalah metode lot for lot. Metode lot for lot adalah penentuan jumlah pesanan barang yang sama dengan jumlah barang yang dibutuhkan. Dengan metode ini akan meminimalkan biaya simpan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga biaya simpan dapat menjadi nol. Lalu yang kedua ada metode least unit cost, yaitu metode yang menentukan ukuran lot pemesanan atau jumlah pesanan berdasarkan biaya per unit atau total ongkos simpan dan ongkos pesan yang dibagi dengan total lot. Lalu ada metode least total cost, yaitu metode penentuan ukuran lot pemesanan ketika biaya pesan seimbang atau sama dengan biaya simpan. Lalu ada metode period order quantity, yaitu metode penentuan ukuran lot pemesanan yang sesuai dengan waktu interval yang tetap sesuai dengan permintaan selama periode pemesanan yang dicakup. Lalu ada metode silver meal. Nah, metode ini merupakan metode yang berdasarkan pada periode biaya dengan menentukan rata-rata biaya per periode. Penentuan rata-rata biaya per periode adalah jumlah periode dalam penambahan pesanan yang meningkat. Lalu yang terakhir adalah metode algoritma Wagner-Wittin. Nah, metode ini umumnya digunakan untuk menentukan ukuran lot dan waktu untuk pemesanan yang optimal dengan menghasilkan biaya yang paling minim. Selanjutnya adalah Distribution Requirement Planning atau DRP. Nah, metode Distribution Requirement Planning ini merupakan penerapan dari logical MRP atau Material Requirement Planning dalam mengatur sebuah persediaan. Nah, keberhasilan dari sistem DRP ini yaitu jika sebuah perusahaan mampu untuk melakukan peramalan yang akurat untuk persediaan produk mereka, kemudian menentukan jumlah produk yang mungkin dipesan untuk memenuhi kebutuhan untuk masa mendatang, serta menentukan waktu tenggang pusat-pusat distribusi. Sebelum melakukan perhitungan DRP, ada beberapa konsep yang harus dipahami. Berikut merupakan konsep DRP menurut Ngatilah DKK pada tahun 2020. Yang pertama ada netting. Netting merupakan proses perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan bersih yang dihasilkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan jumlah persediaan. Selanjutnya ada loading. Loading merupakan proses penentuan jumlah pesanan yang akan dikirim berdasarkan kebutuhan bersih setiap periode. Kemudian ada offsetting. Offsetting merupakan proses penentuan waktu yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam memenuhi kebutuhan bersih. Dan yang terakhir ada explosion. Explosion merupakan proses perhitungan untuk menentukan kebutuhan kotor pada tingkat jaringan distribusi yang lebih rendah. Apabila perusahaan menggunakan DRP, ada beberapa keuntungan yang didapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada mudah mengenali ketergantungan timbal balik antara pengiriman manufaktur dan penjualan. Yang kedua, jaringan distribusi lengkap dan dapat diatur yang memungkinkan pandangan yang jelas dari atas dan bawah. Yang ketiga, ada DRP mengembangkan kerangka kerja untuk seluruh kendali logistik dari penjualan hingga produksi untuk pembelian. Dan yang terakhir, DRP menyediakan informasi untuk rencana
rencana distribusi dari sumber pasokan ke titik distribusi. Selanjutnya di sini ada fungsi BRT. Yang pertama yaitu persediaan untuk proses distribusi dan manufaktur dapat dikendalikan dan juga dapat dikontrol. Yang kedua, memberi gambaran jaringan distribusi yang jelas untuk setiap level distribusi. Yang ketiga, dapat menyusun kerangka kerja untuk pengendalian logistik total dari distribusi ke manufaktur untuk pembelian. Dan yang terakhir, sebagai masukan untuk perencanaan penjadwalan distribusi dari sumber penawaran ke titik distribusi. Selanjutnya di sini kami masuk ke bab 3, yaitu kerangka tugas besar. Mengenai lokasi dan waktu, observasi dilakukan pada PT Giat Putra Mandiri Cabang Serang yang berlokasi di Jalan Raya Barus Petir, kilometer 2, Kampung Cipacung Sidamukti, Serang, Banten, Jawa Barat. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam hal memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK. Waktu pelaksanaan observasi dimulai dari bulan Oktober hingga Desember 2021 yang dilakukan secara online melalui media WhatsApp dengan narasumber yang memiliki posisi sebagai admin logistik pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, lingkup tugas besar. PT Giat Putra Mandiri memiliki 2 merek dagang, yaitu Giat dan Paramount, yang masing-masing merek memiliki berbagai jenis bentuk dan ukuran, diantaranya Giat Cup 220 ml, Giat botol 600 ml, Giat botol 1500 ml, Paramount Cup 240 ml, Paramount botol 330 ml, Paramount botol 600 ml, dan Paramount botol 1500 ml. Untuk merek Paramount juga terdapat kemasan galon dan menyediakan isi ulang galon yang hanya didistribusikan untuk area Bogor dan sekitarnya. Dalam memasarkan produknya, PT Giat Putra Mandiri menggunakan sistem distribusi tidak langsung karena terdapat beberapa perantara seperti distributor, retailer, dan star outlet. Untuk mengantarkan produk kepada perantara, perusahaan ini menggunakan 2 jenis kendaraan pribadi seperti 1 mobil roda 6 dan 2 mobil box, yang tentunya penggunaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan perusahaan. Divisi yang diamati adalah divisi yang bertugas dalam mendistribusikan dan mengontrol produk, yaitu bagian pergudangan, yaitu yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi gudang, administrasi logistik, yaitu yang melakukan proses administrasi proses logistik, dan bagian distribusi yang meliputi pengemudi dan asisten pengemudi. Kemudian, teknik pemecahan masalah. Dalam hal ini, metode atau teknik yang digunakan yaitu menggunakan metode Distribution Requirement Planning atau DRP untuk mendapatkan penjadwalan distribusi yang optimal. Setelah itu, dilakukan perhitungan agar biaya distribusi yang dihasilkan minimum. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat permasalahan yaitu berupa keterlambatan pengiriman pada beberapa periode tertentu dengan produk merek Giat kemasan botol ukuran 600 ml pada 5 retailer. Tugas besar ini ditujukan untuk memberikan usulan terhadap penjadwalan distribusi yang tepat untuk PT Giat Putra Mandiri Cabang Serang, Banten. Metode pengumpulan data ini ada 2. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang cenderung langsung didapat dari pihak perusahaan. Dalam hal ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Data tersebut berupa data penjualan, data persediaan produk, data lead time, data lot size, jumlah moda transportasi, kapasitas moda transportasi, biaya kirim, dan biaya simpan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yang didapatkan dapat berasal dari catatan dan arsip yang telah ada, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini, data sekunder yang didapatkan yaitu mengenai profil perusahaan. Kemudian, metode pengolahan data ini terdapat 10 tahapan,
Yang pertama, menentukan kebutuhan kotor atau gross requirement. Kedua, menghitung kebutuhan bersih atau net requirement. Ketiga, menentukan ukuran lot atau lot size. Keempat, menentukan plan order receipt atau plan order release. Yang kelima, menghitung persediaan yang ada atau project on hand. Yang keenam, menghitung biaya kirim. Ketujuh, menghitung biaya simpan. Kedelapan, menghitung total biaya distribusi. Kesembilan, membandingkan biaya aktual dan biaya distribution requirement planning. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada flowchart tugas besar. Flowchart tugas besar ini yaitu bagian yang menggambarkan urutan pengerjaan tugas besar. Adapun urutan-urutan dari pengerjaan tugas besar kita yaitu yang pertama dimulai dengan melakukan observasi, lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan identifikasi batasan, lalu yaitu peninjauan pustaka, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yaitu berupa profil perusahaan. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka dilakukan proses pengolahan dan analisis data pengendalian distribusi. Pada proses ini ditentukan yaitu satu, menentukan gross requirement, yang kedua menghitung net requirement, yang ketiga menentukan lot size, yang keempat menentukan porek dan porel, yang kelima menghitung POH, yang keenam yaitu menghitung biaya kirim, yang ketujuh menghitung biaya simpan, dan yang kedelapan menghitung biaya total distribusi. Setelah proses tersebut yaitu dilakukan pembandingan biaya aktual dan biaya usulan. Selanjutnya didapat kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Uraian permasalahan. PT Giat Putra Mandiri memiliki permasalahan di bagian distribusinya, yaitu adanya keterlambatan pengiriman produk jadi ke konsumen. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kekurangan persediaan atau out of stock, keterbatasan armada pengiriman, dan permasalahan pasokan bahan baku yang menyebabkan proses produksi terhenti sementara. Jika dibiarkan, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh beralihnya konsumen kepada perusahaan lain yang produknya sejenis. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada PT Giat Putra Mandiri dibutuhkan Bill of Distribution atau BOD untuk membantu dalam perhitungan penentuan biaya di masing-masing level BOD agar lebih terstruktur. BOD di sini merupakan gambaran struktur distribusi perusahaan yang disusun secara hierarki. Pada PT Giat Putra Mandiri yaitu terdapat distributor. Distributornya ada 5, yaitu CV Adaguna Mega, yang kedua ada Agus Jaya, yang ketiga ada Tipsani Buntal, yang keempat ada BMS Toko, dan yang kelima ada Toko Pak Khairuddin. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama ada tahap A, yaitu penentuan net requirement planning. Tabel yang terdapat pada tahap A merupakan tabel yang berisi data-data jumlah kebutuhan pelanggan untuk 5 distributor pada PT Giat Putra Mandiri. Tahap B yaitu data inventory on hand. Data persediaan produk yang ada pada distributor PT Giat Putra Mandiri merupakan sisa produk pada akhir bulan Desember 2020. Tidak diketahui sehingga dalam hal ini inventory on hand diasumsikan tidak ada. Selanjutnya ada tahap D yaitu data lead time. Penentuan lead time sudah ditentukan oleh perusahaan. Lead time yang dibutuhkan untuk pengiriman produk Giat botol 600 ml 1 kali 45 yaitu 1 hari. Lalu ada penguatan lot size. Nah, kami memakai metode untuk menghitung lot size, yaitu lot for lot, per unit cost, total cost, silver mill, pada rekan dan notan within. Yang pertama, CV Adaguna Mega menggunakan notan within. Karena metode ini yang paling efektif dan menghasilkan biaya cost rendah.
Berdasarkan metode rutin ini, CV Daguna melakukan pemesanan 10 kali dalam 12 periode. Pemesanan dilakukan pada periode kedua sebanyak 50 karton. Lalu pada bulan Februari sebanyak 58 karton, bulan Maret sebanyak 1.308 karton, bulan Mei sebanyak 1.023 karton, bulan Juli sebanyak 90 karton, September sebanyak 15 karton, dan pada bulan Oktober sebanyak 90 karton. Lalu yang kedua adalah Retail Agus Jaya, masih menggunakan metode rutin. Dengan pemesanan dilakukan sebanyak 4 kali dalam 12 periode. Pemesanan dilakukan pada periode ke-0 sebanyak 378 karton. Pada bulan Februari sebanyak 461 karton. Pada bulan Juli sebanyak 373 karton. Dan pada bulan Agustus sebanyak 896 karton. Lalu yang ketiga tipsnya Bontel, masih menggunakan rutin rutin. Pemesanan dilakukan sebanyak 6 kali dalam 12 periode. Pada periode ke-0 sebanyak 590 karton. Pada bulan Februari sebanyak 564 karton. Pada bulan Mei sebanyak 390 karton. Pada bulan Juni sebanyak 1050 karton. Pada bulan Agustus sebanyak 1177. Dan pada bulan Oktober sebanyak 1179 karton. Lalu ada BMS Toko menggunakan pivot order quantity. Pada pivot order quantity dilakukan pemesanan sebanyak 3 kali dalam 12 periode. Pemesanan dilakukan pada periode ke-0 sebanyak 50 karton. Lalu pada bulan Mei sebanyak 300 karton. Lalu pada bulan September sebanyak 182 karton. Lalu ada toko Pak Khairudin menggunakan metode pivot order quantity. Pemesanan dilakukan sebanyak 11 kali dalam 12 periode. Pemesanan dilakukan pada bulan Januari sebanyak 1.565 karton. Lalu pada bulan Februari sebanyak 1.509 karton. Pada bulan Maret sebanyak 1.975 karton. Pada bulan April sebanyak 3.015 karton. Pada bulan Mei sebanyak 2.802 karton. Pada bulan Juni sebanyak 3.020 karton. Pada bulan Juli sebanyak 1.589 karton. Pada bulan Agustus sebanyak 3.275 karton. Pada bulan September sebanyak 2.982 karton. Lalu bulan Oktober sebanyak 3.082 karton. Dan bulan November sebanyak 3.100 karton. Lalu berikutnya ada kapasitas kendaraan. Kapasitas kendaraannya terdapat truk dan mobil. Truk kereta berjumlah 2 unit dengan daya angkut 300 karton. Lalu mobil box berjumlah 1 unit dengan daya angkut 13 karton. Lalu berikutnya ada perhitungan biaya simpan. Perhitungan biaya simpan yaitu dengan gudang berjumlah 10.000 karton. Lalu sewa gudangnya itu 27.500.000 per tahun. Lalu dengan jumlah ke bulan itu 7.291.667 per bulan. Lalu biaya listrik dengan 4.000 per bulan dan TK gudang sebanyak 3.007.000 per bulan. Dengan total semuanya 6.391.667 per bulan. Lalu untuk stok karton yaitu 640 perak per karton per bulan. Lalu berikutnya adalah perhitungan biaya transportasi. Perhitungan biaya transportasi ini 2, biaya pengiriman variabel dan biaya pengiriman tetap fixed. Biaya pengiriman variabel ini ada truk sekali jalan yaitu 122.500.000. Lalu ada mobil box dengan 47.000 untuk sekali jalan. Lalu ada biaya pengiriman tetap yaitu fixed. Ada gaji admin dengan 4.300.000 per bulan. Gaji supir ada 3 orang dengan 1.200.000 per bulan. Lalu dijumlahkan untuk 3 orang menjadi 3.600.000 per bulan. Lalu ada gaji asisten supir untuk 3 orang. 1 orang itu 100.000. Lalu untuk 3 orang itu 300.000 per bulan. Lalu ada biaya perawatan berjumlah 3 truk yaitu 400.000 untuk satu kali perawatan. Dijumlahkan ketiga yaitu 1.200.000 per bulan dengan total 9.400.000 per bulan.
Lalu berikutnya ada perhitungan biaya DRP. Yang pertama ada CV ada guna megah. CV ada guna megah, biaya pemesanannya itu 958 ke 15.000. Lalu jumlah kendaraan digunakan itu 14 mobil box dan 3 truk. Biaya transportasinya itu 1.165.500. Lalu biaya simpanan itu 1.465.520. Dengan total keseluruhan biaya untuk TV guna megah 3.000. Lalu yang kedua adalah Agus Jaya. Biaya pemesanannya yaitu 796.568. Nah, jumlah kendaraan yang digunakan yaitu 5 mobil box dan 1 truk. Biaya transportasinya itu 407.500. Biaya simpanan itu 1.045.000. Total perhitungan DRP untuk Agus Jaya yaitu 2.219.118. Lalu ada detail tips yang dibantel. Biaya pemesanannya itu 1.152. Jumlah kendaraan yang digunakan itu 14 mobil box dan 2 truk. Biaya transportasinya yaitu 2.143.40. Lalu biaya simpanan 3.645.40. Dengan total keseluruhan untuk biaya dasarnya bantel itu 4.936.42. Selanjutnya adalah retail BMS toko. Berdasarkan tabel di samping dapat disimpulkan bahwa untuk retail BMS toko, kami menetapkan safety stock sebesar 41 unit dengan lot sizing dengan metode period order quantity atau POQ. Lalu berdasarkan tabel perhitungan tersebut, maka jumlah kendaraan yang digunakan untuk retail BMS toko yaitu sebesar 5 mobil box. Sehingga biaya keseluruhan untuk retail BMS toko yaitu sebesar Rp1.731.681. Lalu ada retail toko Pak Hairudin. Berdasarkan tabel di samping dapat disimpulkan bahwa untuk retail toko Pak Hairudin kami menetapkan safety stock sebesar 439 unit dengan lot sizing dengan metode period order quantity atau POQ. Berdasarkan tabel perhitungan dengan metode tersebut, jumlah kendaraan yang digunakan untuk retail toko Pak Hairudin yaitu 19 mobil box dan 36 truk, sehingga biaya keseluruhan untuk retail toko Pak Hairudin yaitu sebesar Rp11.164.524. Selanjutnya adalah perhitungan biaya. Dapat kita lihat untuk total biaya distribusi untuk ada biaya transportasi fix sama biaya transportasi variabel, biaya simpan dan biaya pesan, sehingga total biaya distribusi aktual menggunakan DRP yaitu 136.752.957. Lalu tahap A terkait rekapitulasi frekuensi kendaraan aktual perusahaan. Nah, berikut adalah tabel jumlah kendaraan. Untuk CV ada guna megah menggunakan mobil box 7 unit, lalu truk 7 unit, lalu untuk Agus Jaya menggunakan mobil box 10 unit, dan untuk truk tidak menggunakan truk. Lalu untuk Tipsani Buntel menggunakan mobil box 5 unit dan truk 7 unit. Lalu untuk BMS Toko menggunakan mobil box 10 unit dan tidak menggunakan truk. Lalu untuk toko Pak Hairudin menggunakan 11 unit mobil box dan 39 unit truk. Lalu ada tahap B terkait biaya transportasi aktual perusahaan. Berdasarkan tabel bisa kita lihat bahwa untuk keseluruhan retail untuk mobil box total biayanya yaitu sebesar Rp2.451.000 dan untuk transportasi truk total biayanya yaitu Rp6.492.500 sehingga total keseluruhan untuk biaya transportasi variabelnya yaitu Rp8.943.500. Selanjutnya usulan perbaikan yaitu tahap C, biaya simpan aktual. Total keseluruhan untuk 5 pelanggan yaitu sebesar Rp15.058.769. Lalu tahap D yaitu terkait biaya pesan aktual. Biaya pesan aktual untuk CV ada guna megah memiliki frekuensi sebesar 12. Untuk Agus Jaya frekuensinya yaitu 10. Lalu Tipsani Buntel yaitu 11. Untuk BMS Toko yaitu 7 dan toko Hairudin yaitu 11. Sehingga total biaya untuk
biaya pesan untuk 5 retail yaitu sebesar Rp9.775.017. Yaitu tahap yang yaitu mengenai frekuensi kendaraan dengan metode DRP. Berdasarkan metode DRP, jumlah kendaraan untuk CV ada guna megah yaitu 14 unit untuk mobil box dan 3 unit untuk truk. Lalu untuk Agus Jaya 5 unit mobil box dan 1 unit truk. Lalu untuk Sani Buntel 14 unit untuk mobil box dan 2 unit untuk truk. Lalu untuk BMS Toko 5 unit untuk mobil box dan tidak menggunakan truk. Untuk Toko Pak Hairudin 19 unit mobil box dan 36 unit truk. Lalu tahap F adalah biaya transportasi dengan metode DRP. Untuk biaya transportasi mobil box keseluruhan untuk 5 retail yaitu sebesar Rp3.249.000. Lalu untuk keseluruhan untuk jenis transportasi truk yaitu Rp5.145.000. Sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk biaya transportasi dengan metode DRP yaitu Rp8.394.000. Tahap selanjutnya di sini mengenai biaya simpan perusahaan apabila menggunakan metode DRP. Terlihat bahwa keseluruhan biaya simpan untuk K5 retail yaitu menghasilkan total Rp9.617.280. Kemudian biaya pesan perusahaan apabila menggunakan metode DRP untuk ke-5 retail menghasilkan total biaya pesan Rp5.941.677. Kemudian berikut merupakan rekapitulasi perbandingan biaya distribusi. Untuk bagian kiri merupakan biaya aktual dengan biaya fixed cost yaitu sebesar Rp112.800.000 sama halnya dengan biaya DRP. Kemudian biaya transportasi variabel Rp8.943.500. Kemudian biaya simpan Rp15.058.769 dan biaya pesan Rp9.775.017. Dengan total biaya aktual adalah Rp146.577.286. Untuk bagian kanan merupakan rekapitulasi total biaya distribusi menggunakan metode DRP. Untuk biaya transportasi fix yaitu Rp112.800.000. Biaya transportasi variabel adalah Rp8.394.000. Biaya simpan Rp9.617.280. Biaya pesan Rp5.941.677 dan menghasilkan total biaya distribusi menggunakan metode DRP adalah Rp136.752.957. Selanjutnya kami akan masuk bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dari laporan tugas besar kami yang pertama adalah keterlambatan pengiriman. Permasalahan pada distribusi produk yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh kekurangan persediaan atau out of stock, keterlambatan armada pengiriman, dan permasalahan pasokan bahan baku yang menyebabkan proses produksi terhenti sementara. Kemudian, usulan perbaikan menggunakan metode DRP atau Distribution Requirement Planning. Dengan DRP, diharapkan keterlambatan pengiriman dapat diminimalisir, mengefisiensikan biaya, merencanakan persediaan yang tepat, dan penjadwalan aktivitas distribusi secara optimum. Kemudian total biaya, selisih total biaya distribusi aktual perusahaan dengan total biaya distribusi usulan menggunakan metode DRP yaitu sebesar Rp9.824.329 atau dapat dilakukan penghemat atau sekitar melakukan penghematan sekitar 6,70%. Kemudian saran berdasarkan permasalahan yang terjadi di perusahaan, sebaiknya perusahaan dapat lebih memperhatikan aktivitas distribusi untuk menghindari permasalahan yang dapat terjadi seperti permasalahan kekurangan persediaan. Perusahaan dapat mempertimbangkan usulan perbaikan yang diberikan oleh penulis, yaitu dengan menggunakan metode DRP atau Distribution Requirement Planning. Dengan metode ini, ketidakefektifan penjadwalan distribusi
dapat diminimalisir dan perusahaan mampu menghemat biaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.